Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat merasakan sehat walafiat hingga saat ini. Salawat dan salam juga tidak kita lupa haturkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan syafaatnya dari zaman kegelapan hingga zaman benderang saat ini. Perkenalkan, saya Indra Kusuma, mahasiswa dari program studi Geofisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tanjung Pura. Alhamdulillah, hari ini, tanggal 1 Juli 2020, saya telah menyelesaikan tugas mata kuliah metodologi penelitian mengenai review desain penelitian dari jurnal Analisis Metode Geolistrik, Resistivitas Konfigurasi Wiener Slab Bersih untuk mengidentifikasi litologi batuan bawah permukaan dan fluida panas bumi Wairatai di area manifestasi Padok di Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Jurnal dan penelitian ini dilakukan oleh William Pratama dan Rusadi dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Geofisika Universitas Lampung. Baik, berikut adalah outline yang akan kita bahas di slide berikutnya. Yang pertama itu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Langsung saja ke pendahuluan. Jadi di pendahuluan itu ada latar belakang. Latar belakang penelitian tersebut adalah Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya panas bumi terbesar di dunia. Potensi panas bumi yang terkandung di Indonesia mencapai 40% dari total cadangan panas bumi dunia. Jumlah sebanyak itu sebagian besar berada di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi, dikutip dari Sabta Aji 2009. Panas bumi Wairatai memiliki banyak daerah manifestasi, di antaranya manifestasi Padok, terletak di Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Survei pendahuluan yang telah dilakukan ditemukan beberapa manifestasi kolam air panas yang memiliki temperatur tinggi mencapai 90 derajat Celcius. Saya mohon maaf pada slide ini tertera itu 900 derajat Celcius karena saya ada kesalahan dalam pengetikannya. Jadi temperatur di manifestasi kolam air panas tersebut itu yang benar ada 90 derajat Celcius. Baik, kita lanjutkan lagi. Penelitian geolistrik dalam eksplorasi panas bumi menghasilkan nilai resistivitas berbeda untuk batuan penutup dan batuan reservoirnya. Nah, jadi pada jurnal yang saya review itu ada permasalahan kenapa dilakukan penelitian pada lokasi tersebut. Permasalahannya ada itu bagaimana kandungan kimia dan jenis fluida yang ada di daerah manifestasi Padok. Kemudian apa saja lapisan batuan yang ada di wilayah panas bumi Wairatai dan manifestasi Padok. Kemudian ada juga permasalahan selanjutnya adalah bagaimana persebaran fluida panas bumi di daerah manifestasi Padok. Nah, selain permasalahan tersebut, ada juga tujuan yang mendasari kenapa dilakukan penelitian. Karena tujuan ini sangat penting dalam untuk melakukan penelitian. Jika kita tidak mempunyai tujuan, maka kenapa kita akan melakukan penelitian? Oleh sebab itu, tujuan adalah salah satu komponen utama yang harus ada dalam setiap penelitian yang akan kita lakukan. Nah, pada jurnal kali ini tujuannya adalah meneliti kandungan geokimia dan jenis fluida manifestasi Padok, mengidentifikasi fluida panas bumi berdasarkan analisis data resistivitas 2 dimensi dan 3 dimensi di daerah manifestasi Padok, mengidentifikasi lapisan batuan di wilayah panas bumi Wairatai area manifestasi Padok berdasarkan penampang bawah permukaan resistivitas 2 dimensi dan 3 dimensi. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dilakukan, tinjauan pustaka ditulis karena sangat penting dalam mengetahui lokasi yang akan kita lakukan. Lokasi yang akan kita lakukan penelitian. Tinjauan pustaka juga untuk mengetahui apa-apa saja yang harus kita perhatikan dalam setiap penelitian tersebut. Nah, dalam tinjauan pustaka kali ini, yang pertama itu yang tertera yaitu daerah penelitian.
Daerah penelitian terletak di Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Untuk lokasi manifestasi panas yang terdeteksi terletak pada koordinat UTM X 515280, UTMY 9383.175 dengan temperatur 90 derajat Celcius. Maaf lagi, pada slide ini tertera 90 derajat Celcius. Yang benar itu 90 derajat Celcius. Baik, kita lanjutkan lagi. UTM 515195, UTMY 9383.291 dengan temperatur 85 derajat Celcius. Berdasarkan peta geologi lembar Tanjung Karang, menjelaskan mengenai urutan stratigrafi daerah penelitian, yaitu batuan tertua berada pada zaman Paleozoikum, atau bahasa ilmiahnya itu Paleozoik, dan jenisnya yaitu batuan malihan. Dengan bahasa Latinnya metamorph rock. Di antaranya adalah batuan sekis, pelitan, dan sedikit jenis. Juga mencakup kuarsit dengan sisipan sekis, kuarsa, serisit, dan batu pualam. Sekis amfibol hijau, amfibol ortogenes, dioritan, campuran granitoid, dan sekis atau gneis, dan diterobos oleh urat granit pegmatit dari Gunung Kasih. Batuan termuda yaitu berada pada zaman Holosen, dengan memiliki dua variasi jenis batuannya, yaitu batuan gunung api muda, di antaranya batu lava, andesit basal, breksi, dan tuf. Dan batuan endapan permukaan, di antaranya adalah endapan rawa dan endapan aluvium. Kemudian, tinjauan pustaka selanjutnya mengenai sistem panas bumi. Sistem panas bumi tersusun oleh batuan penudung, reservoir, sumber panas, dan daerah resepan. Air hujan akan merembas ke dalam tanah melalui saluran pori-pori atau rongga-rongga, di antaranya butiran batuan, sehingga air dengan leluasa menerobos turun ke batuan panas, hot rock. Air tersebut terakumulasi dan terpanaskan oleh batuan panas, hot rock. Akibatnya suhu air meningkat, tekanan yang terus meningkat menyebabkan air panas naik ke atas melalui cerah, retakan, dan pori-pori. Dikutip dari Suharno pada tahun 2010. Nah, keberadaan sumber sistem panas bumi tersebut biasanya dicirikan oleh adanya manifestasi di permukaan. Sehingga manifestasi di permukaan tersebut dapat dilihat langsung dengan mata secara langsung, tanpa dilakukan penelitian di bawah permukaan bumi. Biasanya, manifestasi yang tampak di permukaan itu, pertama itu ada mata air panas, kemudian ada fumarola dan solvatora, yaitu lubang asap tempat dikeluarkannya gas-gas yang dihasilkan oleh gunung api. Sedangkan solvatara merupakan fumarola yang mengeluarkan gas belerang, seperti SO2, H2S, dan sulfur. Kemudian yang ketiga itu ada geyser, yaitu air tanah yang tersembur keluar sebagai kolam uap dan air panas, biasanya terbentuk oleh adanya celah yang terisi air dari kawah. Selanjutnya, manifestasi yang biasanya berada di permukaan yaitu uap tanah, ada juga lumpur panas, dan juga kawah. Kawah ini biasanya terletak pada gunung api, yaitu suatu bentuk depresi berbentuk corong terbuka ke atas yang merupakan tempat disemburnya tempera gas-gas, lava, dan gas. Sehingga pada kawah tersebut biasanya muncul pada daerah-daerah yang memiliki gunung api aktif. Kemudian selanjutnya itu ada data geokimia. Analisis geokimia perlu dilakukan untuk mengetahui karakteristik dan jenis dari daerah panas bumi. Geokimia panas bumi biasanya berisikan komponen unsur, pH, dan suhu. Jenis-jenis fluida berdasarkan kandungan kimianya. Yang pertama itu ada air sulfat, SO4. Kemudian ada air klorida, Cl. Kemudian ada air bikarbonat, HCO3. Nah, dari manifestasi panas tersebut dapat diidentifikasi dari jenis dari komponen geokimia tersebut. Oleh karena itu, tinjauan pustaka data geokimia sangat penting untuk menentukan penelitian tentang manifestasi panas.
Selanjutnya tinjauan pustaka yaitu hubungan resistivitas dengan aquifer. Aquifer adalah air permukaan di bawah tanah. Jadi hubungan antara nilai resistivitas dengan jenis batuan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain, satu, batuan sedimen yang lepas akan mempunyai nilai resistivitas yang lebih rendah dibandingkan dengan batuan sedimen kompak. pH dari air dalam rongga batuan, pH rendah menunjukkan batuan yang asam dengan nilai resistivitas rendah. Resistivitas batuan akan bervariasi dari satu tempat ke tempat lain dan tergantung pada lingkungan pengendapan setempat. Kemudian keempat, resistivitas dapat berbeda secara mencolok. Tidak saja dari satu lapisan ke lapisan yang lain, tetapi dalam satu lapisan batuan. Temperatur air tinggi atau air panas mempunyai nilai resistivitas rendah dibandingkan dengan temperatur air yang lebih rendah atau air segar. Permeabilitas atau kesanggupan suatu bahan yang mempunyai pori-pori untuk mengalirkan cairan. Kemudian selanjutnya ada kesarangan atau porositas batuan adalah perbandingan antara volume rongga dengan volume batuan seluruhnya. VR per V dikali 100%, sehingga porositas tersebut bisa kita perkirakan dengan persen dari luas volume batuan tersebut. Kesarangan besar berarti volume air yang tersimpan besar, dikutip dari Daulay tahun 2017. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke metodologi penelitian. Nah, berikut adalah desain penelitian yang saya dapatkan dari review jurnal yang saya review kali ini. Jadi di desain penelitian pada jurnal tersebut, yang pertama itu judulnya adalah Analisis Metode Geolistrik Resistivitas Konfigurasi Wiener Selam Bersih untuk mengidentifikasi litologi bawah permukaan dan fluida panas bumi Wairatai di daerah manifestasi Padok di Kecamatan Padang, Cermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Waktu penelitian pada bulan Mei 2016, jumlah anggota yang melakukan penelitian ada 2 orang. Studi pustaka didapat dari berbagai referensi, yaitu textbook, jurnal ilmiah, laporan riset. Dokumen referensi tersebut dapat diperoleh dari perpustakaan, internet, ataupun sumber-sumber lainnya. Penulisan proposal riset. Penulisan proposal riset sesuai dengan peraturan sistematis Fakultas Teknik Universitas Lampung, yaitu dengan sistematika. Pertama itu adalah latar belakang, hipotesis, rumusan masalah, tujuan penelitian, dasar teori, dan metodologi penelitian. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pengambilan data, yang pertama itu ada RS Resistivity IP meter, elektroda 64 buah, kabel multi-channel 8 gulungan, aki 12 volt, GPS, dengan seri MAPS 76 CSX, palu, handy talkie atau HT, meteran, laptop, peta geologi lembar Tanjung Karang. Kemudian untuk setting rencana penelitian akan dilampirkan pada gambar 1 dan 2 di slide berikutnya. Pengolahan data dan penulisan laporan pengolahan data. Pengolahan data dilakukan 2 langkah untuk mendapatkan hasil penampang 2 dimensi. Oleh karena itu, dilakukan pengolahan data resistitivitas 2 dimensi dengan software RES2DINV dan pengolahan data 3 dimensi dengan software RES3DINV. Maaf, di slide berikut pada pengolahan data 3 dimensinya ada sedikit kesalahan pada softwarenya. Harusnya di situ ada software RES2DINV. Di slide saya itu hanya software RES-DINV. Jadi mohon maaf atas kesalahan penulisan. Baik, kita lanjutkan lagi untuk penulisan laporan, publikasi, dan diseminasi. Penulisan jurnal mengacu pada aturan sistematis Fakultas Teknik Universitas Lampung. Kemudian untuk publikasinya dapat dilihat pada website Jurnal Geofisika Eksplorasi. Pada slide sudah saya berikan link untuk website tersebut dan juga sudah terakreditasi
ISSN dan PISSN, dan terhubung pada laman Ristek Dikti yaitu Sinta. Dapat untuk website Sinta bisa dicari pada laman Google dengan kata kunci Sinta Ristek Dikti, maka akan keluar. Baik, selanjutnya sebelumnya tadi ada setting rencana penelitian. Nah, berikut adalah setting rencana penelitian dari jurnal tersebut. Nah, yang gambar pertama itu ada pengaturan elektroda Wendler Chambersy. Dapat dilihat pada slide. Untuk elektroda, jumlah batang elektroda yang digunakan adalah 20 buah, yang dimana menggunakan instrumentasi ARES, sehingga pengambilan data secara otomatis tanpa harus memindahkan setiap elektrodanya, karena kabel dari ARES tersebut sudah bersifat aktif elektrodanya, sehingga kita hubungkan saja kepada batang elektroda yang sudah ditancapkan pada lapisan tanah. Baik, kita lanjutkan pada gambar kedua. Itu ada lintasan pengambilan data dan peta geologi daerah setempat. Nah, untuk akuisisi data tadi sudah menggunakan konfigurasi Wendler-Chambersy yang dapat kita lihat pada gambar 2, yaitu memiliki jumlah lintasan berjumlah 5, di mana lintasan 1, lintasan 4, dan lintasan 3 memiliki panjang lintasan sekitar 320 meter dengan spasi elektroda setiap lintasan pengukuran yaitu 5 meter. Baik, kita lanjutkan kembali, yaitu rancangan analisis data. Di rancangan analisis data itu ada pengambilan data, pengolahan data, dan validasi data. Untuk pengambilan data tadi kita lakukan pada daerah Kecamatan Padang, Cermin Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Untuk pengambilan data sendiri bisa kita lihat pada gambar sebelumnya dengan menggunakan instrumentasi ARES, geolistrik ARES, dengan sistem susunan elektroda yang tertera pada gambar 1. Kemudian untuk pengolahan datanya itu 2 kali, di mana untuk pengolahan yang pertama itu untuk mendapatkan hasil 2 dimensi dari data yang telah didapatkan. Kemudian di pengolahan kedua itu untuk mendapatkan hasil 3 dimensi dengan menggunakan Restri-DINFI. Nah, untuk pengolahan data 3 dimensi Restri-DINFI tersebut, data yang telah diinversi, kemudian dipilih untuk dilakukan pengolahan data 3 dimensi. Dalam penelitian ini, penulis jurnal ini memilih data iterasi 5 dari setiap lintasan pengukuran yang selanjutnya akan diolah menggunakan software 3 dimensi geofisika. Software yang digunakan yaitu Restri-DINFI. Sebelum pengolahan dilakukan pembuatan data input dan menggabungkan data iterasi 5 setiap lintasan dalam Microsoft Excel yang terdiri dari kolom X, lokasi X, Y, lokasi Y, Z, lokasi Z, atau kedalaman. Dalam bentuk UTM yang didapatkan dari GPS di lokasi penelitian, resistivity, iterasi 5, dan kolom ID. Pada tahap pengolahan, hal yang perlu dilakukan yaitu menampilkan sumber X, Y, Z, menampilkan kotak batas yang digunakan sebagai pembatas pemodelan, menampilkan scatter plot yang berguna untuk memunculkan titik-titik data pada jendela utama. Kemudian dilakukan proses grading. Selanjutnya, validasi data. Untuk validasi alat itu sudah cukup tinggi kevalidannya karena sudah sering dilakukan penelitian dengan menggunakan instrumentasi geolistrik dengan menggunakan ARES. Contohnya itu
eksplorasi panas bumi di daerah Mataloko yang dilakukan oleh Suhendra pada 2008 itu menggunakan eksplorasi panas bumi juga, menggunakan metode resistivity juga. Kemudian Minarto pada 2011 juga menggunakan metode resistivity. Sedangkan untuk kevalitan data yang dilakukan adalah membandingkan data yang telah diolah dengan tabel Telford dan tabel geokimia yang berasal dari penelitian sebelumnya. Baik, lanjutnya ke pembahasan. Nah, berikut adalah hasil pengolahan dari software Prestudip, di mana hasil pengolahan tersebut bisa kita lihat pada gambar 3, gambar 4, dan selanjutnya. Pada gambar 3 itu penampang 2 dimensi lintasan 1, di mana di lintasan 1 tersebut nilai resistitivitasnya bervariasi dari 1,1 ohmmeter hingga 146 ohmmeter dengan kedalaman penetrasi kurang lebih 40 meter dan tingkat error data yaitu 173%. Berdasarkan peta geologi, daerah penelitian, data dan tabel nilai resistitivitas serta data geokimia, maka dapat diidentifikasikan litologi yang terdapat di daerah penelitian dengan nilai resistitivitas 1,1 ohmmeter sampai dengan 2,3 ohmmeter ditunjukkan warna biru merupakan fluida air panas, dikarenakan temperatur air tinggi mempunyai nilai resistitivitas rendah dibandingkan dengan temperatur air lebih rendah atau air yang lebih dingin yang memiliki nilai resistitivitas yang lebih tinggi. Fluida di daerah penelitian ini mengandung unsur natrium dan klorida tinggi. Semakin tinggi kandungan kedua unsur tersebut di dalam fluida, maka nilai resistitivitas terukur semakin rendah. Lanjut di gambar keempat, itu penampang 2 dimensi lagi pada lintasan 2. Nilai resistitivitas pada lintasan ini bervariasi dari nilai 1,5 ohmmeter hingga 198 ohmmeter dengan kedalaman penetrasi kurang lebih 45 meter dan tingkat error data 10,7%. Resistitivitas 1,5 ohmmeter sampai dengan 3,1 ditunjukkan warna biru tua merupakan fluida air panas dikarenakan temperatur air tinggi. Seperti pada lintasan 1, air panas memiliki nilai resistitivitas yang lebih rendah dibandingkan air yang lebih dingin. Untuk kandungan nilai Cl, B, Li, Mg, dan K, dan Na sama seperti lintasan 1. Kandungan natrium yang cukup tinggi yaitu 1197 mili mengindikasikan air fluida di daerah penelitian kemungkinan besar bercampur dengan intrusi air laut. Nilai resistitivitas 6,2 ohmmeter sampai dengan 49,6 ohmmeter ditunjukkan warna hijau sampai kuning diidentifikasikan merupakan litologi endapan rawa dan endapan aluvium terdiri dari kerakal, kerikil, pasir lempung, dan gambut. Nilai resistitivitas 49,6 ohmmeter sampai 49,6 ohmmeter sampai dengan 99,2 ohmmeter ditunjukkan kuning sampai kuning genteng diidentifikasikan litologi kerakal, kerikil, pasir, dan lempung. Nilai resistitivitas 198 ohmmeter ditunjukkan warna merah sampai dengan ungu diidentifikasikan sebagai batuan lava, yaitu batuan andesit dan basal. Baik, kita lanjutkan lagi. Pada gambar 5, itu penampang dari lintasan 3, sama seperti sebelumnya, penampang tersebut masih 2 dimensi. Lintasan 3, nilai resistitivitas pada lintasan ini bervariasi dari 1,5 ohm hingga 197 ohm dengan kedalaman penetrasi kurang lebih 59,9 meter dan tingkat error data 59,9%. Untuk kandungan nilai Cl, B, Li, Mg, dan Na sama seperti lintasan 2.
Nilai resistivitas 6,2 ohmmeter sampai dengan 49,3 ohmmeter ditunjukkan warna hijau sampai kuning diidentifikasikan litologi endapan permukaan. Di antaranya adalah endapan rawa dan endapan aluvium terdiri dari kerakal, kerikil, pasir lempung, dan gambut. Nilai resistivitas 49,3 ohmmeter sampai dengan 98 ohmmeter ditunjukkan warna kuning sampai dengan kuning genteng diidentifikasikan litologi kerakal, kerikil, pasir, dan lempung. Nilai resistivitas 197 ohmmeter ditunjukkan warna merah sampai dengan ungu diidentifikasikan batuan lava yang terdiri dari batuan andesit dan batuan basal. Selanjutnya pada gambar 6, penampang 2 dimensi lintasan 4. Mohon maaf pada keterangan tersebut saya kurang memberikan lintasannya. Pada gambar 6 itu adalah lintasan 4. Nah, untuk pada lintasan 4 tersebut, nilai resistivitas pada lintasan ini bervariasi dari 196 ohmmeter hingga 247 ohmmeter dengan kedalaman penetrasi kurang lebih 52 meter dan tingkat error data 17,4%. Nilai resistivitas 1,9 ohmmeter sampai 3,9 ohmmeter ditunjukkan warna biru tua merupakan fluida air panas dikarenakan temperatur air tinggi, yaitu air panas. Untuk kandungan nilai klorida, Br, litium, magnesium, kalsium, dan natrium sama seperti lintasan sebelumnya. Nilai resistivitas 7,7 ohmmeter sampai dengan 61,8 ohmmeter ditunjukkan warna hijau sampai kuning diidentifikasikan litologi endapan permukaan. Di antaranya adalah endapan rawa dan endapan aluvium. Terdiri dari kerakal, kerikil, pasir lempung, dan gambut. Nilai resistivitas 61,8 ohmmeter sampai dengan 129 ohmmeter ditunjukkan warna kuning sampai dengan kuning genteng diidentifikasikan litologi kerakal, kerikil, pasir, dan lempung. Nilai resistivitas 197 ohmmeter ditunjukkan warna merah sampai dengan ungu diidentifikasikan batuan lava andesit basal dalam kondisi basah. Pada lapisan yang memiliki kedalaman yang cukup dalam itu yang memiliki batuan lava, karena pada daerah penelitian itu terdapat jalur api sehingga pada kedalam tersebut terdapat batuan lava. Baik, dilanjutkan pada lapisan lanjutkan pada gambar 7 penampang 2 dimensi lintasan 5. Nilai yang didapat pada lintasan 5 itu bervariasi dari 1 ohmmeter hingga 131 ohmmeter dengan kedalaman penetrasi kurang lebih 52 meter dan tingkat error data 159%. Berdasarkan peta geologi, daerah penelitian, dan tabel nilai resistivitas serta didukung data geokimia, maka dapat diidentifikasikan litologi yang terdapat di daerah penelitian dengan nilai resistivitas 1 ohmmeter sampai 2,1 ohmmeter ditunjukkan warna biru merupakan fluida air panas dikarenakan temperatur air tinggi. Baik, kita lanjutkan. Untuk gambar 8 ini adalah hasil pengolahan 3 dimensi, di mana pada gambar 8 merupakan posisi lintasan pengukuran dan sebaran fluida panas. Jadi pada gambar sebelumnya, pada gambar ini merupakan gambar lintasan yang didapat dari Google Maps atau Google Earth. Sedangkan pada gambar 8 merupakan hasil pengolahan, sehingga kita dapat mengetahui posisi lintasan pengukurannya dengan data 3 dimensi. Kita lanjutkan pada gambar 9.
Pada gambar 9 itu merupakan pemotongan model resistivitas 3 dimensi UTM 9383200. Kemudian pada gambar sebelah kanannya itu pemotongan model resistivitas 3 dimensi di UTM 9383300. Nah, untuk pada gambar A tersebut, pada UTM tersebut, warna biru pada penampang ini memiliki rentang nilai resistivitas 1 ohmmeter sampai dengan 25 ohmmeter diidentifikasi sebagai fluida air panas dikarenakan temperatur air tinggi, itu air panas, mempunyai nilai resistivitas rendah dibandingkan dengan temperatur air lebih rendah, itu air yang lebih dingin. Dan endapan rawa serta endapan aluvium terdiri dari kerakal, kerikil, lempung, dan gambut. Warna kuning memiliki nilai resistivitas lebih besar dibandingkan warna biru dengan nilai resistivitas 49 ohmmeter sampai dengan 85 ohmmeter. Diidentifikasikan batuan dengan litologi, kerakal, kerikil, pasir, dan lempung. Kemudian dilanjutkan pada gambar sebelahnya, masih dengan gambar 3 dimensi pada UTM 9383300. Warna biru pada model ini memiliki rentang nilai 1 ohmmeter sampai dengan 25 ohmmeter diidentifikasikan sebagai fluida air panas dikarenakan temperatur air tinggi, mempunyai nilai resistivitas rendah dibandingkan dengan temperatur air lebih rendah. Dan endapan rawa serta endapan aluvium terdiri dari kerakal, kerikil, pasir, lempung, dan gambut. Warna kuning memiliki nilai resistivitas lebih besar dibandingkan warna biru dengan nilai resistivitas 49 ohmmeter sampai dengan 85 ohmmeter. Diidentifikasikan sebagai batuan kerakal, kerikil, pasir, dan lempung. Warna merah memiliki nilai 88 ohmmeter sampai dengan 205 ohmmeter. Diidentifikasikan batuan lava, yaitu andesit dan basal, dalam kondisi basah, sehingga nilai resistivitasnya kecil. Lanjutkan pada gambar 10. Gambar 10 juga merupakan model resistivitas 3 dimensi pada UTM 9383400. Diperlihatkan tanda panah berwarna biru, kemungkinan besar adalah arah dari sesar yang dilewati oleh fluida air panas klorida yang bersumber dari reservoir Gunung Ratai yang diperkuat dengan keberadaan manifestasi yang memanjang ke arah barat daya Gunung Ratai. Selanjutnya, untuk analisis dan interpretasi data, interpretasi litologi dilakukan dengan mengkorelasikan hasil pengolahan data software yang merupakan informasi, baik itu nilai resistivitas, kedalaman, ketebalan, dengan pengetahuan dasar aspek-aspek tahanan jenis batuan seperti yang ditulis di atas. Informasi geologi, informasi kondisi sumur penduduk, baik itu kedalaman dan rasa, pengetahuan hidrologi mengacu tabel resistivitas, hidrogeologi mengacu pada tabel resistivitas batuan yang terdapat pada tabel Telford tahun 1990 dan referensi terkait penelitian panas bumi menggunakan metode geolistrik yang telah dilakukan terdahulu, sehingga diperoleh gambaran informasi struktur batuan yang sebenarnya. Analisis dan interpretasi aliran fluida panas dengan cara menghubungkan antara data hasil penelitian terhadap hasil data geokimia yang telah ada sebelumnya, hasil observasi penelitian terdahulu. Korelasi tersebut untuk menginterpretasikan sebaran jenis fluida panas yang ada di bawah permukaan. Nah, berikut saya lampirkan pada gambar 11 tabel resistivitas Telford yang digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasi data hasil pengolahan. Nah, pada gambar 11 adalah data geokimia daerah penelitian yang telah dilakukan penelitian terdahulu. Nilai-nilainya juga sudah tertera, baik itu natrium, kalium, litium, magnesium, klorida, SO4, dan lainnya. Sehingga tinggal dicocokkan saja pada hasil yang telah didapatkan. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Satu, data geokimia daerah penelitian menunjukkan fluida air panas bersifat klorida yang bersumber dari reservoir Gunung Ratai. Akan tetapi dikarenakan fluida tersebut jauh dari daerah terbentuknya, maka
terkondensasi dengan air tanah dan batuan di sekitarnya. Diperkuat dengan beberapa unsur seperti nilai klorida lebih tinggi dibandingkan nilai B, dan nilai litium serta kadar magnesium lebih tinggi dari nilai kalium dan natrium. Penampang 2 dimensi dan model resistivitas 3 dimensi menunjukkan litologi batuan bawah permukaan secara umum dibagi menjadi 4, yaitu fluida air panas memiliki nilai resistivitas rata-rata 1 ohmmeter sampai dengan 3 ohmmeter, memiliki nilai resistivitas 6 ohmmeter sampai dengan 50 ohmmeter dengan litologi endapan permukaan diantaranya adalah endapan rawa, endapan aluvium, terdiri dari kerakal, kerikil, pasir, lempung, dan gambut. Nilai resistivitas 50 ohmmeter sampai dengan 100 ohmmeter dengan litologi kerakal, kerikil, pasir dan lempung, dan batuan lava, yaitu batuan andesit sampai dengan batuan basalt, memiliki nilai resistivitas di antara 100 ohmmeter. Nilai resistivitas yang terukur di area penelitian tergolong rendah dikarenakan pada saat melakukan pengukuran dalam keadaan basah, yaitu pada musim hujan, dan litologi berasosiasi dengan batuan lempung. Untuk saran yang diperlukan diberikan yaitu perlu data pendukung seperti data pengoboran agar data resistivitas yang dihasilkan sesuai dengan keadaan bawah permukaan. Diperlukan survei geofisika lebih lanjut. Oleh karena itu, hasil data ini bisa lebih divalidasi lagi dengan pengoboran langsung sehingga bisa dapat diketahui secara langsung bagaimana kandungan yang terdapat pada bawah permukaan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai desain penelitian pada jurnal aplikasi metode geolistrik, resistivitas konfigurasi Wiener selam bersih untuk mengidentifikasi litologi batuan bawah permukaan dan fluida panas bumi Wairatai di area manifestasi Padok di Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Untuk kekurangan yang telah terucapkan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.